Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Kartasura. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Kartasura. Penobatan Raja. Tersebutlah suatu kerajaan di tanah Jawa yang bernama Kerajaan Mataram. Saat itu ibu kota Kerajaan Mataram telah berpindah ke Kartasura. Raja yang sedang berkuasa saat itu adalah Amangkurat III, atau nama lengkapnya Sri Paduka Kanjeng Susuhan Amangkuratmas. Amangkuratmas mempunyai paman yang bernama Pangeran Puger. Ayah Amangkurat, Mas Amangkurat III adalah kakak Pangeran Puger lain ibu. Sudah lama Pangeran Puger meninggalkan Kartasura untuk mengembara. Tujuannya untuk memperluas daerah kekuasaan. Negeri Semarang adalah negeri yang dapat ia kuasai. Penduduk negeri Semarang dapat menerima kehadirannya sebagai penguasa karena ia dikenal sebagai pangeran yang baik. Ia suka menolong penduduk yang tertimpa kesusahan. Ia juga suka bergaul dengan siapa saja. Sebagai raja, Amangkuratmas tidak dekat dengan rakyat. Karena itu, Pangeran Puger yang merasa ikut memiliki kerajaan Kartasura merasa terusik hatinya. Untuk itu dipanggilnya para punggawa dan para prajurit, termasuk Tumanggung Sumadirja, supaya menghadapnya. Saya memanggil kalian ke sini karena ada persoalan yang ingin saya sampaikan. Persoalan ini sangat penting untuk cepat diselesaikan. Baik, apa yang ingin pangeran sampaikan kepada kami? Tanya Tumanggung Sumadirja yang memiliki para punggawa dan prajurit. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa Kartasura sekarang diperintah oleh Susuhan Amangkuratmas? Menurut laporan, beliau kurang memperhatikan rakyatnya. Saya tidak suka raja yang demikian itu. Benar, pangeran. Pangeranlah yang lebih pantas memimpin Kartasura daripada Amangkuratmas. Susuhan Amangkurat juga lebih senang bermusuhan dengan Kompeni dan membela Untung Surapati daripada memikirkan kesejahteraan rakyat Mataram, kata Tumanggung Sumadirja. Begitukah? Tanya Pangeran Puger pelan. Betul, pangeran, jawab mereka serentak. Kalau begitu, bagaimana jika saya menobatkan diri menjadi Raja Mataram? Meskipun kini saya berada di Semarang, bagaimana pendapat kalian? Tumanggung Sumadirja yang memiliki para punggawa dan prajurit dengan tegas menjawab. Hamba setuju dengan rencana pangeran. Ayah Pangeran Sinuhu Amangkurat pertama pernah mengatakan kepada hamba bahwa pangeranlah yang layak sebagai pengurus tahta kerajaan. Saya minta Tumanggung Sumadirja menyiapkan upacara penobatan itu. Kapan akan dilaksanakan acara itu, pangeran? Jangan terlalu lama. 10 hari lagi menurut perhitunganku. 10 hari lagi merupakan hari baik. Baik, pangeran. Hamba akan memberitahukan rencana ini kepada semua petinggi dan penduduk negeri Semarang. Setelah memberikan perintah kepada Tumanggung Sumadirja, Pangeran Puger meninggalkan mereka. Selanjutnya, Tumanggung Sumadirja menambuh gong sebagai seruan berkumpul. Para punggawa dan prajurit hiruk-pikuk berkumpul di bangsa. Mereka mengatur tempat duduk sambil menunggu keterangan yang akan disampaikan oleh Tumanggung Sumadirja. Tumanggung Sumadirja memberi keterangan kepada semua yang hadir.
Kalian saya kumpulkan di tempat ini karena ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Apa itu Kitumanggung? Kata salah seorang punggawa. Pangeran Puger akan dinobatkan sebagai raja. Untuk itu kalian diminta mempersiapkan upacara itu. Secara serempak mereka menjawab, kami semua siap membantu pangeran. Selanjutnya, berita tentang rencana penobatan raja tersebut luas. Penduduk menyambutnya dengan gembira. Tumanggung Sumardirja dan seluruh penduduk segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong penobatan raja. Orang tua dan anak muda bekerja secara gotong royong. Berbagai cara dilakukannya. Ada yang memperbaiki jalan, ada yang mengecat pagar jalan, ada pula yang memasang umbul-umbul, sehingga kota menjadi meriah. Semua itu menunjukkan kecintaan penduduknya terhadap calon rajanya. Sementara itu, di dalam ruangan tempat penobatan telah ditata rapi. Di samping kiri ruangan diletakkan gamelan, dan di sudut-sudut ruangan dihiasi tombak dan payung. Di tengah ruangan diletakkan kursi singgasana untuk calon raja. Pendek kata, ruang itu benar-benar menakjubkan. Saat penobatan raja telah tiba, hampir seluruh undangan hadir, seperti Tumanggung, Adipati, dan Punggawa. Bahkan, para petinggi Belanda yang berada di Semarang pun diundang pula. Masyarakat yang tidak dapat menyaksikan di dalam ruangan cukup menunggu di luar gedung dengan sabar. Iringan musik gamelan mengalun merdu untuk mengantarkan Pangeran Puger di atas kursi singgasana raja. Begitu musik gamelan berhenti, Tumanggung Sumardirja berkata, hadirin, saat ini kita berkumpul untuk menyaksikan penobatan Pangeran Puger menjadi Raja Mataram. Gelar yang disandangnya adalah Kanjeng Susuhan Pakubuwono Senopati Inggelogo Abdurrahman Syaidin Panatagama dan berkedudukan di Semarang. Beliau adalah raja yang akan memimpin negeri di tanah Jawa ini. Sambutan sederhana dari Tumanggung Sumardirja itu sekaligus menandai penobatan Pangeran Puger menjadi raja. Setelah itu, pemuka agama dengan khusyuk membacakan doa. Senjata doa berharap semoga Raja Tulus memerintah tanah Jawa. Pangeran Puger dinobatkan menjadi Raja Mataram dengan gelar Kanjeng Susuhan Pakubuwono Senopati Inggelogo Abdurrahman Syaidin Panatagama. Penobatan itu disaksikan oleh Tumanggung, Adipati, Punggawa, dan Kompeni Belanda. Setelah selesai upacara penobatan, para bupati, adipati, dan punggawa memberi sembah kepada hadapan Susuhan Pakubuwono. Mereka senang telah mempunyai raja. Rasa senang itu menghiasi wajah mereka. Wajah yang berseri-seri bagaikan sinar bulan terang, benderang. Dalam acara itu raja juga mengadakan acara pemujaan makan. Para tamu menikmati hidangan yang berlimpah sambil diiringi gamelan. Gamelan berbunyi sedemikian nikmatnya sehingga menambah keasrian pertemuan pada hari itu. Raja tidak henti-hentinya berbincang-bincang dengan para tamu. Tidak lama perjamuan selesai. Para tamu meninggalkan tempat perjamuan. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Berita penobatan Pangeran Puger menjadi Raja Mataram secara sepihak telah tersebar luas. Raja Amangkurat Mas yang berkuasa di Kartasura juga telah mendengarnya. Ia terperanjat dengan raut wajah yang agak marah. Hal itu menandakan Amangkurat tidak mau menerima hal itu. Untuk itu ia memanggil Tumanggung Sumberata dan memberikan perintah kepadanya. Tumanggung Sumberata, bersiap-siaplah untuk menyerbu negeri Semarang.
dan tangkap Pangeran Puger. Tumenggung Sumbarata yang belum mengetahui persoalan agak terkejut dengan sikap raja yang tidak seperti biasa. Apa yang terjadi pada Pangeran Puger Sinuwun? Ia telah mengangkat dirinya menjadi raja Mataram. Ini kan tindakannya yang tidak benar. Penguasa Mataram yang sah adalah saya, bukan Pangeran Puger. Setelah mendengar jawaban dari raja, Tumenggung Sumbrata baru memahaminya. Ia langsung menjawabnya. Baik raja, hamba akan menjalankan tugas yang diberikan kepada hamba. Berita ini akan segera hamba beritahukan kepada seluruh prajurit. Raja menyatakan perang. Sehari setelah dinobatkan menjadi raja, Pakubuwan mengadakan pertemuan dengan para prajurit dan adipati. Mereka itu antara lain Panembahan Madura, Pangeran Jayangkrana, dan Adipati Semarang. Dalam pertemuan itu, Pakubuwana menanyakan keadaan negerinya. Beliau juga memerintahkan mereka untuk selalu bersiap-siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Pakubuwana menyadari bahwa susuhan Amangkuratmas yang sedang berkuasa di Kartasura pasti tidak menginginkan penobatannya sebagai raja. Para prajurit dan adipati mendengarkannya dengan serius. Tampaknya yang dikemukakan Pakubuwana perlu ditanggapi. Seraya menyembah Panembahan Madura memberi tanggapan. Paduka Raja, keadaan negeri ini memang harus diwaspadai. Hamba telah mempersiapkan pasukan bila sewaktu-waktu musuh datang. Bahkan pasukan hamba bersedia menjalankan tugas kapanpun. Baik, bagaimana kesiapanmu Jayangkrana? Paduka Raja, hamba juga telah menyiapkan pasukan yang siap tempur. Pasukan hamba adalah pasukan yang piawai menggunakan tombak. Saat raja sedang berbincang-bincang, datanglah 3 orang prajurit. Kedatangan mereka cukup mengagetkan karena salah satu badannya penuh luka. Siapa kalian? Apa yang terjadi dengan diri kalian? Kata raja sambil tercengang. Dengan tergopa-gopa, salah satu di antara mereka menjawab, Paduka Raja, hamba ini prajurit Semarang yang sedang siaga. Hamba menerima kabar dari Salatiga bahwa prajurit Kartasura akan menyerang Semarang. Pasukan mereka cukup banyak. Kabar itu dari mana? Hamba membawa saksi ini, prajurit yang terluka. Ia mendapat serangan dari pasukan Kartasura. Ia terluka pada bagian tangan dan kepala. Prajurit yang lain bagaimana? Ada yang lari, ada yang terbunuh, dan ada pula yang ditawan. Prajurit yang terluka itu berbicara dengan suara terbata-bata. Apa yang diketahui ditemukan kepada rajanya. Waduh, Raja, hamba mendengar dari percakapan mereka bahwa Raja Amangkurat tidak mau mengakui Paduka sebagai Raja Mataram. Dengan cepat, Susuhunan Pakubuwana memberi reaksi. Prajurit dan adipati ini jelas bahwa Raja Amangkurat telah menyerang kita. Ini tidak bisa kita biarkan. Benar Paduka, kata para prajurit dan adipati. Keadaan itu membuat Pakubuwana jengkel. Ia memberi perintah kepada prajuritnya dengan suara marah. Panembahan Madura dan yang lain, saya meminta kalian mengumpulkan seluruh prajurit dan bupati. Mereka diminta bersiap-siap melakukan penyerbuan ke tempat pertahanan Kartasura di Salatiga. Kalau memang semuanya telah siap, saya menyatakan perang melawan Kartasura.
dan saya langsung akan memimpin penyerbuan itu. Panembahan Madura dan Adipati Surabaya sangat terkejut dengan keinginan raja. Mereka sangat keberatan jika raja turun berperang. Paduka Raja, seyogianya Paduka di Semarang saja. Tidak perlu Paduka ikut serta melakukan penyerbuan. Cukup hamba dengan para prajurit hamba telah siap menghadapi Kartasura. Terima kasih atas kesanggupanmu. Kalau kalian tidak menghendaki saya ikut bertempur, saya bersedia. Tapi saya akan mengamati para prajurit perang. Saya ingin mendampingi prajurit-prajurit saya di medan perang. Mendengar kata-kata Raja, Panembahan Madura dan Pangeran Surabaya menundukkan kepala sambil memberi sembah. Dalam hati mereka merasa mendapat kasih sayang dari Raja. Mereka juga terharu dengan kebesaran jiwa Raja. Sementara itu, kompeni Belanda yang ada di Batavia mendengar kabar rencana susuhan Pakubuwana untuk menggempur Kartasura. Gubernur Jenderal segera mengutus Tuan Amral yang telah berada di Semarang untuk menghadap Pakubuwana di hadapan Raja. Tuan Amral berkata, "Kanjeng Susuhan Pakubuwana, saya diutus Gubernur Jenderal untuk yang berada di Batavia untuk menyampaikan berita yang baik." "Berita apa itu?" "Kompeni Belanda bersedia membantu Paduka merebut Kartasura dan daerah lain. Kompeni juga siap menjaga Semarang dan Jepara. Sekarang ini saya membawa prajurit kompeni 500 orang. Asalkan seluruh pantai utara Pulau Jawa diberikan kepada kompeni, kami siap bertempur." Agak lama Pakubuwana terdiam. Dia harus memilih tawaran itu diterima atau ditolak. Di sisi lain, Raja berkehendak dapat merebut Kartasura dan memperluas daerah. Akhirnya Raja menerima bantuan yang diberikan kompeni. "Baik Tuan Amral, saya akan menerima bantuan yang Tuan berikan." Pada hari yang ditentukan, pasukan Semarang siap menyerbu Kartasura. Tempat yang akan dituju adalah pertahanan Kartasura di Salatiga. Para prajurit berbaris menurut tugasnya masing-masing. Di antara prajurit itu terdapat Adipati Pesisir dan Bupati dari luar Semarang. Mereka berseragam warna-warni lengkap dengan senjatanya. Dari kejauhan tampak mereka seperti bunga rampai. Dalam barisan itu, susuhan Pakubuwana dikawal oleh Adipati Surabaya di sebelah kanan dan Panembahan Madura di sebelah kiri. Yang mengawal di belakang adalah prajurit pesisir yang dikepalai Tumanggung Cakrajaya. Panglima yang dipilih sebagai pemimpin penyerbuan ini adalah Suradiningrat, Arya Jaya Puspita, dan Suragena. Pada mereka Raja memberi nasihat. "Kalian bertiga kutugaskan menjadi panglima pasukan. Hadapilah musuh dengan tak gentar. Tetapi jika kalian terpukul mundur, hendaklah mundur di barisan belakang. Janganlah kalian mengamuk. Negeri ini sangat membutuhkan kalian. Kalau kalian gugur, gugurlah bersama saya." Itu semangat Raja yang diberikan kepada prajuritnya yang akan berperang. Semangat itu sangat menyentuh mereka untuk melawan musuh tanpa takut mati. "Oh, Paduka Raja, hamba bertiga sudah siap mati untuk membela kemenangan Paduka Raja Pakubuwana. Hamba berharap Paduka tetap memerintah tanah Jawa," kata Suradiningrat mewakili teman-temannya. Jawaban Suradiningrat itu menimbulkan rasa iba Raja. Dengan terharu, Raja memeluk ketiga panglima itu sambil berkata, "Saya sangat berterima kasih atas kesetiaan kalian. Saya berdoa untuk kalian, semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Amin."
kata mereka bertiga secara bersamaan. Selanjutnya, mereka kembali melakukan perjalanan. Bunyi ringik kuda dan daerah langkah pasukan menambah semangat para prajurit. Perjalanan mereka telah sampai di tempat yang dituju, yaitu Salatiga. Namun kedatangan mereka diketahui Panglima Karasurta, yaitu Pangeran Blitar. Lalu Pangeran Blitar segera melaporkannya kepada Tumanggung Sumabrata. Selanjutnya, Tumanggung Sumabrata segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiaga. Pasukan Kartasura bersiap-siaplah. Musuh kita telah datang. Pertahankan barisan kita. Pukul mundur pasukan Pakubuwana. Pasukan Pakubuwana mengetahui strategi musuh, maka Arya Jayapuspita segera memberi perintah kepada pasukannya. Hai prajuritku, jangan cepat bergerak. Tunggu perintah Tumanggung Suragerana. Namun, belum selesai Jayapuspita memberi perintah, prajurit Kartasura meledakkan peneriak. Bunyinya seperti gunung runtuh. Seketika itu udara menjadi gelap gulita. Prajurit Pakubuwana dihujani senapan terus-menerus. Namun mereka tidak menyerah. Bahkan mereka terus menyerbu pertahanan prajurit Kartasura. Pasukan Pakubuwana dan Kartasura saling tembak. Prajurit Pakubuwana banyak yang luka, barisannya juga menjadi kocar-kacir. Melihat keadaan itu, Surangkrana cepat memberi semangat. Prajurit, jangan ada yang mundur. Terus maju. Jangan takut kepada musuh. Serbu! Begitu pula Jayapuspita juga berseru. Hai prajurit semua, lawanlah musuh. Hancurkan. Seketika prajurit Pakubuwana mengamuk. Mereka menyerbu benteng Kartasura. Namun, pertahanan prajurit Kartasura sangat kuat. Prajurit Pakubuwana terpukul mundur. Keadaan itu tidak menyurutkannya sebab tekad mereka sudah bulat, yaitu merebut benteng Kartasura. Akhirnya, prajurit Pakubuwana dapat bertahan. 3 panglima perang Pakubuwana berhasil menduduki benteng Kartasura. Selanjutnya, perang bertambah sengit. Tusuk-menusuk senjata terjadi dengan hebatnya. Perkelahian antara pasukan sama kuat. Prajurit Kartasura terdesak. Banyak prajurit Kartasura yang terluka dan gugur. Jeritan dan rintihan rasa sakit terdengar bergantian. Mayat berserakan. Tumanggung Sumabrata cepat-cepat melarikan diri bersama-sama prajurit Kartasura. Melihat pasukan Pakubuwana akan mengepung, Tumanggung Sumabrata dan para prajuritnya lari tunggang langgang. Barisan Pakubuwana bersorak-soria melihat musuh melarikan diri. Benteng tempat pertahanan pasukan Kartasura ditinggalkan. Tabuh gendang dibunyikan sebagai tanda kemenangan pasukan Pakubuwana. Ini berarti benteng Salatiga jatuh ke tangan prajurit Pakubuwana. Kemenangan itu disambut gembira oleh Pakubuwana. Didekatinya para prajurit sambil berkata, "Prajurit, aku sangat senang dan berterima kasih atas kerja keras kalian. Aku menyangka prajurit kita dapat dikalahkan. Jika kalian kalah, aku akan ikut berperang." Panembahan Jayapuspita menanggapinya. Benar Paduka Raja, hamba ini sebelumnya juga sudah berkecil hati karena prajurit Kartasura sangat banyak. Syukurlah, hamba bersama Panji Surangrang dan Tumanggung Suradiningrat berhasil menduduki benteng ini. Kemudian Raja bertanya lagi, apa yang terjadi di dalam benteng? Di dalam benteng hamba bertiga mengamuk bersama-sama
dengan bersenjata keris. Ternyata banyak prajurit Kartasura terbunuh. Mayat mereka bertumpang tindih. Jawab Surangrana, "Memang kalian panglima yang hebat. Atas kemenangan kalian, saya hadiahkan keris ini satu-satu. Mudah-mudahan keris ini akan selalu membawa kemenangan dalam bertugas." Sambil menyembah mereka berucap, "Terima kasih Paduka." Kemudian mereka bersama-sama raja kembali menuju ke Semarang. Amangkuratmas meninggalkan Kartasura. Amangkuratmas sedang di balai penghadapan para punggawa, dan Tumanggung menghadap. Kali ini susuhan Amangkuratmas tampak gelisah. Ia sudah lama menunggu laporan perang. Laporan yang ditunggu tidak hanya berasal dari Salatiga, sebab selain di Salatiga, pasukan Kartasura juga dikirim ke tempat lain, yaitu Demak, Ungaran, dan Tegal. Para Tumanggung yang menghadap raja ada yang sudah mengetahui berita perang, namun mereka ada yang merasa was-was untuk melaporkannya kepada raja, karena raja dilihatnya tidak seperti biasa. Murung, tetapi dengan berani Tumanggung Jayakusuma memberitahukan kepada raja, "Paduka Raja, hamba telah menerima kabar dari Tumanggung Arya Madura Raja yang berada di Demak." "Kabar apa itu Tumanggung?" "Pasukan Arya Madura Raja terpukul mundur. Demak jatuh ke tangan musuh. Prajurit kita banyak yang gugur." Tumanggung yang lain juga menerima kabar yang sama. Pangeran Blitar yang memimpin pasukan Kartasura di Tegal terpukul mundur. Tumanggung Mangkuda juga terpukul mundur. Mereka tidak mampu menghadapi pasukan Semarang yang jumlahnya sangat banyak. Bagaimana keadaan Tumanggung Sumberata di Salatiga? Tumanggung Sumberata dan pasukannya juga terpukul mundur. Sinuhun. Belum selesai susuhunan, Amangkuratmas menanggapi laporan itu, mendadak datang seorang prajurit dari Ungaran, yaitu Mas Panglasan. Ia ditugaskan mengikuti Tumanggung Jayaningrat memimpin barisan Kartasura di Ungaran. Seraya menundukkan kepala, ia berkata, "Hamba melapor Paduka, Ki Tumanggung Jayaningrat telah tunduk kepada Pakubuwana. Kini ia telah mengajak pengikutnya untuk menyerahkan diri serta mengabdikan diri kepada Pakubuwana." Mendengar laporan itu, Amangkuratmas marah besar. Benar-benar pengkhianat Jayaningrat itu. Kesalahannya tidak dapat dimaafkan. Kemarahan Raja Amangkuratmas menjadi reda saat ia teringat kepada Arya Mataram. Ia berpikir bahwa panglima yang dapat diharapkan untuk menghancurkan barisan Pakubuwana dan kompeni adalah Pangeran Arya Mataram. Karena harapannya yang begitu besar berharap Arya Mataram dijadikan sebagai besan. Anak wanita Amangkuratmas, Raden Ajeng Wulan, dinikahkan dengan anak laki-laki Arya Mataram, Raden Suryaturna. Selain itu, Amangkuratmas juga sudah berjanji kepada Arya Mataram jika Arya Mataram dapat menenangkan perlawanan dengan pasukan Pakubuwana, Arya Mataram akan diberi jabatan dan diberi sawah yang luas. Kesanggupannya Arya Mataram juga terekam dalam benaknya, seperti yang pernah diucapkan, "Hamba berjanji akan melawan susuhunan Pakubuwana." Kalimat itulah yang membuat susuhunan Amangkuratmas berbesar hati. Namun, Raja Amangkurat tidak mengetahui bahwa Arya Mataram telah mengkhianatinya. Tanpa sepengetahuannya, Arya Mataram telah berpihak kepada Pakubuwana. Sikap Arya Mataram itu berubah saat ia menerima laporan kekalahan Tumanggung Sumberata dalam memimpin perang. Ketahuilah Pangeran Arya Mataram,
pasukan Kartasura terpukul mundur oleh prajurit Semarang yang meliputi prajurit Madura, Surabaya, dan Kompeni. Pasukan Kompeni membawa Bugis, Makassar, dan Bali. Mereka menyerbu benteng seperti kera. Tembak benteng dinaiki beramai-ramai. Kami terbagi dengan senapan. Tetapi mereka itu seperti tidak mempan ditembaki. Hebat benar pasukan Semarang. Benar, mereka bertempur dengan berani dan luar biasa. Sehingga kami ketakutan. Benteng pertahanan Kartasura di Salatiga akhirnya jatuh ke tangan pasukan Paku Buwana. Apa yang kalian lakukan? Saya dan prajurit lari tunggang langgang. Prajurit yang tidak dapat melarikan diri ditawan musuh. Ada juga prajurit kita yang dijadikan pengikutnya. Berapa banyak prajurit kita yang gugur? Banyak. Prajurit yang ditawan juga banyak. Di samping itu, Arya Mataram juga menerima laporan para tugas perang Bikati. Paduka Susuhunan Paku Buwana berniat untuk membalas pasukan itu yang terpukul mundur. Tekadnya merebut Kartasura sudah bulat. Beliau telah bersumpah, jika gagal merebut Kartasura lebih baik mati. Bahkan, prajurit bersama-sama dengan Susuhunan Paku Buwana telah sepakat untuk hidup atau mati dalam merebut Kartasura. Mendengar laporan itu, Pangeran Arya Mataram menjadi gundah. Dalam hatinya ada rasa takut, bahkan hilang nyalinya. Hal itu menjadikan lupa akan janjinya yang pernah disampaikan kepada Susuhunan Amangkuratmas. Dalam hatinya ia berkata, lebih baik saya mengikuti Susuhunan Paku Buwana. Tidakkah akan hidup enak bila bersama Susuhunan Paku Buwana? Jika itu Paku Buwana, pasti saya akan mendapat kedudukan dan harta. Namun, caranya bagaimana supaya tidak diketahui Susuhunan Amangkuratmas ya? Arya Mataram berpikir lagi beberapa saat. Oh, sudah saya temukan. Saya akan menyerahkan diri. Tetapi dengan cara perang tipuan, yaitu berpura-pura bertempur dan saya meminta tawanan prajurit Kartasura. Cara ini pasti tidak akan diketahui raja. Rencana Pangeran Arya Mataram itu benar-benar dijalankan. Ia memanggil Wangsa Menggala untuk menyampaikan niatnya kepada Paku Buwana. Tumanggung Wangsa Menggala, sampaikan suratku ini kepada Susuhunan Paku Buwana. Surat ini sangat rahasia. Jangan sampai ada prajurit kita yang mengetahui kepergianmu. Isinya tentang apa? Tumenggung, engkau boleh mengetahui isi surat ini, tapi jangan kuberitahukan kepada siapapun, paham? Baik Paduka, saya bersumpah Paduka. Setelah surat dibaca, Wangsa Menggala segera meninggalkan Pangeran Arya Mataram. Ia segera menghadap Susuhunan Paku Buwana. Oleh Susuhunan Paku Buwana, surat ditanggapinya dengan senang hati. Tumanggung, niat Pangeran Arya Mataram sangat saya harapkan. Saya sangat senang dengan sikapnya. Apa yang diminta akan saya penuhi. Di hadapan para prajurit, Susuhunan Amangkuratmas tetap menganggap bahwa Arya Mataram tetap berjuang membelanya. Amangkuratmas tetap tenang menerima semua laporan, bahkan semua laporan dicermatinya. Akhirnya, ia memutuskan segera menyusun pasukan. Pasukan itu akan ditempatkan di Ngasem. Kali ini, pasukan yang digelar sangat besar. Amangkuratmas melengkapinya dengan berbagai senjata, yaitu tombak, pedang, keris, dan bedil. Raja Amangkuratmas memutuskan ikut berperang. Raja dan prajurit menuju Ngasem. Sampai di Ngasem, Raja mengatur barisan. Baru saja Susuhunan Amangkuratmas sibuk mengatur barisan, mendadak datang prajuritnya yang terpukul mundur. Kemudian disusul prajurit yang lain. Mereka lari tunggang langgang, ada di antara mereka yang tabrakan.
Pangeran Arya Mataram juga datang di Ngasem. Ia melakukan tipuan kepada Amangkurat Mas, seolah-olah ia diserang pasukan Pakubuwana. Ia berlari sambil berseru dan lantang. Prajurit Kertasura, bubarkan barisan, selamatkan diri kalian. Mengungsilah bersama susunan Amangkurat Mas. Saya tidak mampu melawan barisan Pakubuwana. Hampir saja tertawan. Kami harus bagaimana? Paduka Raja, cepatlah Paduka menyelamatkan diri. Sekarang ini musuh telah dekat. Sekitar 1 hari lagi mereka sampai di sini. Penjelasan Pangeran Arya Mataram menjadikan semangat susuhan Amangkurat Mas pudar. Perasaannya menjadi takut. Badannya bergetar, menggigil. Namun, Pangeran Arya Mataram berusaha mengembalikan semangat susuhan Amangkurat. Paduka Raja, janganlah berkecil hati. Kelak kemudian, Paduka pasti akan dapat kembali bertahta lagi. Jika Tuhan masih memberi umur panjang, kami akan berusaha untuk mengembalikan kedudukan Paduka. Pangeran Arya Mataram berkata demikian dengan harapan agar susuhunan Amangkurat Mas segera meninggalkan Kartasura. Jadi, apakah saya harus meninggalkan keraton Kartasura? Siapa yang menjaga keselamatan saya? Hamba dan para prajurit akan mengawal Paduka. Jika tiba-tiba musuh menyerang, kami siap melindungi. Bagaimana keraton ini jika kita tinggalkan? Paduka Raja, beberapa prajurit telah siap menjaganya. Paduka tidak perlu khawatir. Yang penting Paduka cepat menyelamatkan diri. Susuhan Amangkurat Mas mengikuti perintah Pangeran Arya Mataram. Hal itu berarti pengkhianatannya terhadap Amangkurat Mas berhasil. Selanjutnya, Raja memerintahkan seisi keraton meninggalkan Kartasura. Keadaan menjadi hiruk-pikuk. Penghuni keraton cepat-cepat keluar membawa barang-barang bawaan untuk bekal mengungsi. Segalanya serba tergesa-gesa. Jerit dan tangis membuat keadaan menjadi panik. Sesungguhnya menangis sedih karena harus keluar dari istrinya, beserta istri, anak, dan hamba sahaya. Setelah kepergian Amangkurat Mas dari keraton Kartasura, Pakubuwana meninggalkan Semarang dan menduduki keraton Kartasura. Wilayah Semarang diserahkan kepada Adipati Semarang, sanak saudara, para petinggi kerajaan, dan para prajurit Pakubuwana ikut serta menuju ke Kartasura. Kompeni Belanda juga ikut mengawal kepindahan tersebut. Amangkurat Mas dikejar-kejar. Setelah meninggalkan keraton Kartasura, susuhan Amangkurat Mas mengungsi ke arah timur menuju ke Dawu. Prajurit yang masih setia mengikutinya antara lain Tumanggung Sumbrata, Tumanggung Madura Reja, Pangeran Mangkunegara, Tumanggung Arya Tiron, dan Tumanggung Wiraguna. Amangkurat Mas dan para patihnya ingin kembali merebut Kartasura dari susuhan Pakubuwana. Untuk itu, Amangkurat Mas meminta bantuan negeri Pasuruan. Niat itu dibicarakan kepada para Tumanggung. Para Tumanggung itu harus menyusun kekuatan lagi untuk menyerbu Kartasura. Untuk itu saya telah meminta bantuan ke negeri Pasuruan. Saya telah memerintahkan utusan dari Pasuruan agar segera menyusun pasukan. Pasukan itu sangat kita perlukan secepatnya untuk membalas Pakubuwana. Bagaimana pendapatmu? Paduka, kami siap mengikuti apa yang Paduka putuskan, kata Tumanggung Madura Reja mewakili para Tumanggung. Hamba juga siap mendukung, kata Tumenggung Arya Tiron. Jadi, kalian setuju? Kalau begitu, pasukan kita perlu segera disiapkan. Lalu gabungkan pasukan kita dengan pasukan Pasuruan. Siapa pimpinan pasukan Pasuruan itu, Paduka?
kata Pangeran Mangkunegara. Tumanggung ngabehi lor dan ngabehi kidul, jawab Amangkuratmas. Amangkuratmas melanjutkan perjalanan bersama dengan pasukannya. Berita tentang pasukan Pasuruan yang akan merebut Kartasura didengar oleh pihak Pakubuwana. Untuk itu, Pakubuwana mengirimkan barisan yang dipimpin oleh Panembahan Madura dan dibantu oleh prajurit Surabaya. Selain itu, Pakubuwana akan menambah pasukannya. Panembahan itu dibicarakan bersama prajuritnya. Adipati Surabaya dan Panembahan Madura, barisan Amangkuratmas yang dibantu barisan Pasuruan perlu diwaspadai. Apalagi ada Raden Untung Suropati. Ia dikenal sangat hebat. Saya akan menambah barisan untuk menyerbu Pasuruan. Barisan di mana itu, Paduka Raja? Kompeni telah menawarkan bala bantuan dan saya terima. Kalau itu memang kehendak Paduka, hamba juga menerima, kata Panembahan Madura. Pasukan itu akan bergabung dengan barisan Panembahan Madura atau barisan hamba, kata Adipati Surabaya. Lama susuhunan Pakubuwana berpikir. Lalu Pakubuwana berkata, "Ya, saya akan mengembangkan dengan barisan Panembahan Madura. Besok kalian boleh berangkat, ambillah jalan utara melalui Surabaya. Dari arah itu, lakukan penyerbuan. Nanti pasukanmu akan diikuti barisan kompeni yang dipimpin komisaris." "Kami siap mengunjungi perintah Paduka," kata Adipati Surabaya. Keesokan harinya, prajurit Sampang dan pesisir serta kompeni menuju Surabaya. Masing-masing dipimpin oleh Panembahan Madura, Adipati Surabaya, dan komisaris. Sementara itu, Adipati Wiranegara dan Adipati Untung Suropati mengetahui bahwa pasukan Pakubuwana mengepung dari utara. Cepat-cepat ia memberitahukan kepada bala prajurit sambil mengumandangkan gong. Dung, dung, dung. Prajurit Pasuruan, barisan musuh, barisan Pakubuwana datang. Bersiap-siaplah bersiaga. Maka berdatanglah dalam jumlah besar bala prajurit Pasuruan, membanjir seperti samudra menggelora. Mereka datang lengkap dengan persenjataan. Mereka telah bertekad untuk berperang tanpa mengenal takut dan pantang mundur. Melihat pasukan Pasuruan dalam jumlah besar, komisaris sangat khawatir. Maka dibuatlah siasat perang. Komisaris sebagai pasukan depan, Panembahan Madura sebagai pasukan pengawal kiri, Adipati Surabaya sebagai pengawal yang mengelampai prajurit pesisir. Mereka secara serempak menyerbu prajurit Pasuruan. Tembakan senapan bertubi-tubi diarahkan kepada barisan Pasuruan. Dengan cepat, Adipati Wiranegara memberi perintah, "Rapatkan pertahanan, serbu, serbu, serbu bersama-sama." Adipati Untung Surapati tiba-tiba mendekati Wiranegara dengan mengatakan, "Adipati Wiranegara, kini saya akan menghadapi kompeni Belanda. Adipati mengambil barisan garis belakang dulu. Hati-hati, musuh sangat kuat," nasihat Wiranegara sambil menuju barisan belakang. Adipati Untung Suropati ditembaki kompeni dengan senapan. Ia menjadi semakin mengamuk dengan hebatnya. Musuh diterjang dengan tombak dan kerisnya. Prajurit Pakuan banyak yang meninggal. Namun, pertempuran terus terjadi. Tombak menombak dan tusuk menusuk dengan keris bertambah seru. Jerit pekik prajurit, "Aduh, tolong,
Tolong!" terdengar di mana-mana. Adipati Untung Suropati yang berada di barisan depan terpisah dengan pengikutnya. Kompeni mengepung Adipati untuk Suropati. Lalu kompeni menggeretaknya. "Mau kemana? Menyerahlah dan serahkan susuhunan Amangkuratmas. Sebelum barisan kompeni bertekuk lutut, saya tidak akan menyerah," geretak kembali Untung Suropati. Tembakan mengenai Untung Suropati, tetapi tembakan itu tidak mempan. Bahkan Suropati semakin menerjang kompeni. Setiap ada banyak prajurit dan kompeni yang tewas, tiba-tiba Kapten Belanda Paal Beber menyerbu Adipati Untung Suropati. Mereka langsung berhadapan. "Siapakah engkau ini, perwira hebat? Aku ingin mengenalmu sebelum nyawamu melayang." Adipati Untung Suropati menjawab, "Aku Adipati Pasuruan. Namaku Raden Untung Suropati, Panglima Perang. Aku tak takut melawanmu. Tekadku adalah menghancurkan barisan kompeni." Selanjutnya terjadilah perang tanding antara Raden Untung Suropati dan Kapten Beber. Kapten Beber memusnahkan pandangnya ke dada Untung Suropati, tetapi pedang itu tidak mempan. Begitu pula Untung Suropati menusukkan kerisnya ke badan Pak Beber, tetapi keris itu tidak mempan. Lalu Untung Suropati menusuk pada Beber berkali-kali dengan kerisnya sampai dadanya terkoyak. Akhirnya Kapten Beber tewas tertembus keris. Namun saat Untung Suropati akan meninggalkan tempat, ia ditembak tepat di dadanya. "Oh, aduh," jerit Untung Suropati. Tembakan itu menjadi Untung Suropati gugur. Kekalahan barisan Pakubuwana di Pasuruan didengar oleh susuhunan Pakubuwana. Kemudian ia memanggil Pangeran Purbaya untuk bergabung dengan barisan yang ada di Pasuruan. Sepeninggalan Adipati Untung Suropati, Amangkuratmas dibantu oleh anaknya, yaitu Raden Surawisata, Raden Suralaga, dan Raden Surahimi. Mereka melanjutkan perjuangan ayahnya dalam melawan kompeni di Pasuruan. Namun, mereka itu tidak berdaya. Barisan Pakubuwana sangat banyak jumlahnya. Banyak prajurit Pasuruan yang gugur. Prajurit Pasuruan yang masih hidup melarikan diri. Raden Surahim, Raden Surawisata, Raden Suralaga, dan susuhunan Amangkurat melarikan diri ke Malang. Dengan kepergian Amangkuratmas dan pengikutnya, Pasuruan dikuasai barisan Pakubuwana. Prajurit Pakubuwana mengejarnya dengan ketat. Kemenangan barisan Pakubuwana disambut gembira oleh susuhunan Pakubuwana. Kepada adiknya, Pangeran Balitar, susuhunan Pakubuwana memberikan tugas. "Pangeran Blitar, ada satu tugas berat yang harus kau lakukan." "Tugas apa itu, Kakanda?" "Dinda akan mengerjakan apa yang Kanda tugaskan." "Dinda, ku beri tugas menangkap Amangkuratmas dan pengikutnya di Malang. Dinda akan ditemani Mas Ngabehi Wirasantika." "Baik, Kanda. Dinda akan menangkap dan menyerahkan susuhunan Amangkuratmas kepada Kakanda secepatnya." Kedatangan Pangeran Balitar bersama pengikutnya dihadang barisan Amangkuratmas. Terjadilah pertempuran seru. Barisan Pangeran Balitar sangat berani. Mereka menggunakan senjata tombak dengan tangkas dan memainkan pedang dengan terampil. Barisan Amangkuratmas banyak yang gugur. Tumanggung Pasuruan, Ngabehi Lor terbunuh oleh prajurit Pangeran Balitar. Prajurit-prajurit andalan Amangkuratmas satu persatu gugur. Barisan Pakubuwana yang dipimpin Pangeran Blitar bersorak-sorak, sehingga membuat barisan Amangkuratmas ketakutan. Keadaan itu membuat Raden Suralaga ingin membalasnya, namun dicegah oleh kakaknya Raden Surahim. "Dinda Suralaga,
Jangan lakukan penyerangan. Keadaan kita sangat terdesak. Tidak, Kakanda. Dinda ingin mengusir barisan Paku Buwana. Kita sudah bertekad untuk mengusirnya, Kanda. Tiba-tiba dilihatnya barisan Paku Buwana mendekat. Awas, prajurit Paku Buwana akan mengepung kita. Mundur saja, pertahankan, kita tidak kuat. Kemudian Raden Suralaga mengikuti apa yang dikatakan Raden Surahib. Mereka melarikan diri. Mereka mengungsi ke hutan. Susuhan Amangkuratma sangat kalut dan cemas melihat keadaan yang semakin memanas. Ia mengikuti Suralaga menuju hutan, lalu ke Dungkul. Namun, setibanya di Dungkul banyak pengikutnya yang sakit dan meninggal. Akhirnya Susuhunan Amangkuratmas pindah mengungsi ke Balitar. Keadaan Amangkuratma semakin terdesak. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak prajuritnya yang telah meninggal dunia dan menyerahkan diri kepada susuhan Paku Buwana. Dalam hatinya muncul pergolakan batinnya. Apakah saya harus menyerahkan diri juga kepada musuh, kepada Belanda? Tidak, aku tidak mau menyerahkan diri kepada company. Tetapi apa yang dapat kulakukan terhadap company? Aku sudah tidak mempunyai bala prajurit lagi. Lama sekali Amangkurat berpikir. Akhirnya Amangkuratmas memutuskan untuk menyerahkan diri kepada company Belanda. Amangkuratmas segera membuat surat untuk kemunduran. Pemimpin company Belanda di Surabaya melalui utusan khusus. Sikap Amangkuratmas itu disambut senang oleh company. Kemunduran berpesan kepada utusan Amangkurat. Utusan Amangkurat, sampaikan rasa senangku kepada rajamu. Apabila rajamu sungguh-sungguh ingin berdamai dengan Belanda, Susuhunan diminta datang ke Surabaya. Apa yang diinginkan beliau akan kami penuhi. Kapan Susuhunan Amangkuratmas harus ke Surabaya, Tuan? Secepatnya. Lebih cepat, lebih baik. Hamba mohon, pamit dan akan segera menyampaikan pesan Tuan kepada Paduka Raja. Utusan itu kembali ke Balitar. Apa yang diinginkan company disampaikan Susuhunan Amangkuratmas. Segera Amangkuratmas memberi perintah. Prajurit, bersiaplah. Hari ini saya dan seluruh keluarga akan ke Surabaya. Kita semua ditunggu kedatangan oleh Belanda. Kemudian Susunan Amangkuratmas berangkat ke Surabaya, yang diikuti sisa prajurit yang masih ada. Beliau disambut ramah oleh company. Selanjutnya rombongan Amangkuratmas menuju ke kediaman Adipati Jayangkarana. Mereka disanjung dengan jamuan makan yang lengkap dan lezat. Turut hadir dalam penyambutan itu Kemunduran dan Adipati Jayanegara. Di hadapan mereka, Kumundur berkata, Kanjeng Susuhunan Amangkuratmas, Paduka ditunggu komisaris di Semarang. Apabila telah sampai di Semarang, Paduka dipersilahkan menuju Kartasura. Mengapa saya harus ke Kartasura? Paduka perlu diketahui bahwa nanti di sana Paduka akan dinobatkan menjadi Susuhunan di Kartasura yang diangkat oleh company Belanda. Mendengar keterangan itu, hati Amangkuratmas senang. Demikian pula hati para pengikutnya, sebab hal itu adalah harapan yang diinginkannya. Dengan cepat Amangkuratmas menganggapinya. Kalau begitu kita tidak perlu terlalu lama di sini. Bagaimana Kumundur? Saya setuju, Paduka. Kami akan mengantarkan Paduka menuju kapal. Melihat reaksi Amangkurat, Kumundur tersenyum sambil berkata dalam hati, ternyata. Amangkuratmas menganggapinya dengan serius. Ia tidak tahu bahwa janji saya itu hanyalah cara
untuk menangkap Amangkurat. Amangkurat Mas dan rombongannya langsung dibawa ke Semarang. Mereka akan diberangkatkan ke Batavia. Atas saran Pakubuwana, akhirnya Amangkurat Mas dan para pengikutnya dibuang ke Selong. Keberhasilan Pakubuwana menyingkirkan Sunan Amangkurat Mas sebenarnya tidak terlepas dari bantuan Kompeni Belanda. Karena itulah, ketika Kompeni meminta upah seluruh pantai utara Pulau Jawa dan Pulau Madura, Pakubuwana tidak dapat menolaknya. Pakubuwana kehilangan prajurit andalan. Kemenangan para prajurit Pakubuwana di medan perang disambut gembira oleh susuhunan Pakubuwana. Di balai penghadapan keraton, susuhunan Pakubuwana mengadakan pertemuan dengan para prajurit. Di hadapan para prajuritnya, Pakubuwana tersenyum-senyum sebagai tanda hati yang riang. Kemudian, susuhunan Pakubuwana berkata, "Para prajurit, aku sangat berbesar hati karena kalian dapat memenangkan peperangan. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan hadiah kepada kalian." Sabda Pakubuwana membuat senang para prajurit. Tumanggung Cakrajaya yang berada di belakang terkejut saat susuhunan Pakubuwana menyebut namanya. Tumanggung Cakrajaya, hendaklah disaksikan dan dikerjakan perintahku ini. Apa itu Paduka Raja? Beberapa prajurit akan kuberi kedudukan. Citra Soma kuangkat menjadi adipati dan kuberi ganjaran negeri Jepara. Wira Santika kuangkat menjadi bupati dan kuberi ganjaran negeri Jipang dengan sebutan Tumanggung Surawijaya. Prajurit yang lain bagaimana Paduka? Oh ya, prajurit Jayaningrat kuberi pangkat adipati dan kuberi ganjaran negara Pekalongan. Pusparudika kuberi pangkat Tumanggung dan kuberi ganjaran negeri Batang. Adapun Wirasemita kuangkat menjadi Tumanggung di Wirasaba. Pangeran Blitar yang berada di hadapan susuhunan Pakubuwana memberikan usul. Paduka, hamba mohon maaf. Panembahan Madura meninggalkan putra bernama Cakranegara. Selain itu, dia juga memiliki cucu 2 orang laki-laki. Hal ini hamba kemukakan untuk mohon kebijaksanaan Paduka. Susuhunan Pakubuwana tersenyum lalu berkata, "Terima kasih Pangeran Blitar, kamu telah mengingatkanku. Cakranegara kuangkat menjadi adipati Madura. Kedua cucu Panembahan Madura kuberi sebutan Tumanggung Suryadinata dan Tumanggung Sasrawinata." Suatu ketika, tatkala semua prajurit telah meninggalkan tempat pertemuan, susuhunan Pakubuwana bersiap-siap menerima kedatangan Opsir Kompeni. Tidak beberapa lama tampak beberapa Opsir Kompeni Belanda menghadap susuhunan Pakubuwana. Kedatangan untuk memberikan surat kepada susuhunan Pakubuwana, Tumanggung Pringgalaya memainnya menghadap Pakubuwana. "Paduka, Tuan Kapten ingin menghadap Paduka untuk menyerahkan surat dari Gubernur Jenderal. Silahkan dia masuk. Aku akan membaca surat itu." Surat itu diserahkan sendiri oleh Tuan Kapten. Surat itu benar berasal dari Gubernur Jenderal. Isinya, Gubernur Jenderal meminta hidup atau matinya Adipati Surabaya, Jayangkrana dan Surabaya. Permintaan itu didasarkan pada pengamatan Kompeni Belanda, yaitu semasa peperangan di Pasuruan, Adipati Jayangkrana berperang tidak sungguh-sungguh. Yang sangat mengejutkan, susuhunan Pakubuwana adalah adanya ancaman dari Belanda. Pihak Belanda akan memutuskan hubungan dengan susuhunan Pakubuwana jika permintaan Gubernur Jenderal tidak dipenuhi. Setelah membaca surat itu, susunan Pakubuwana terdiam.
Tumanggung Cakrajaya ingin mengetahui isi surat. Ia memberanikan diri untuk bertanya. Mohon maaf, Paduka, hamba ingin mengetahui isi surat itu. Susuhan Paku Buwana lama terdiam. Ia tidak dapat menjawab. Di dalam hatinya terdesak rasa marah dan dongkol. Namun, di depan Tuan Kapten Susuhunan Paku Buwana tidak menunjukkannya. Kepada Tuan Kapten Susuhan Paku Buwana memberikan tanggapannya. Tuan Kapten, surat Gubernur Jenderal telah saya terima, namun saya belum bisa memberi jawaban. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.